Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi dengan Ibu dalam ruang kelas matematika. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan Ibu bahas yaitu tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Perhatikan bentuk umum persamaan kuadrat berikut. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. X pangkat 2 dan X adalah suatu variabel dengan pangkat tertinggi adalah 2. Perhatikan di sini ada huruf A, B, dan C. Ya, huruf A dan B merupakan nilai koefisien atau nilai pengali. A merupakan koefisien dari X pangkat 2 dan B merupakan koefisien dari X. Dan nilai C merupakan nilai konstanta atau nilai yang tetap, artinya suatu nilai yang tidak dipengaruhi oleh variabel. Cara menentukan akar kuadrat bisa dengan 3 cara, yaitu dengan cara pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Baiklah, untuk pertemuan kali ini yang akan dibahas yaitu menentukan akar kuadrat dari persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Bentuk persamaan kuadrat yang pertama yaitu AX pangkat 2 dikurang C sama dengan 0. Perhatikan contoh soal berikut. X pangkat 2 dikurang 4 sama dengan 0. Dari persamaan ini kita akan menentukan nilai akar-akar kuadratnya. Perhatikan dari persamaan ini maka akan kita peroleh nilai A-nya sama dengan 1. Ya, nilai A ini merupakan koefisien dari X pangkat 2 dan nilai B-nya di sini sama dengan 0. Nilai B itu adalah koefisien dari X. Pada persamaan ini tidak ada nilai X-nya, tidak ada variabel X-nya. Ya, sehingga nilai B-nya sama dengan 0. Dan untuk nilai C-nya konstantanya yaitu negatif 4. Oke, perhatikan persamaannya. X pangkat 2 dikurang 4. Di sini di tengahnya dikurang. Dan angka 4 ini bisa dirubah bentuknya menjadi sama dengan bentuk X pangkat 2. Dibuat menjadi bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 2. Ingat ya, kalian pernah belajar tentang pemfaktoran selisih 2 kuadrat. Sekarang perhatikan bentuk ini bisa dirubah menjadi bentuk pemfaktoran selisih 2 kuadrat ini. Ya, X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 sama dengan difaktorkan menjadi X tambah Y dikali X dikurang Y. Harus diingat ini yang pertama ditambah pemfaktorannya, yang kedua dikurang. Nah, angka 4 ini kita rubah menjadi bilangan kuadrat, maka angka 4 dirubah menjadi bilangan 2 pangkat 2, sehingga pemfaktorannya menjadi X pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 0. Ya. Nah, angka 2 ini posisinya sama dengan Y, menempati posisi Y. Ya, sehingga kalau dirubah nanti bentuknya seperti ini pemfaktorannya. Sekarang kita lihat bentuk pemfaktorannya. Ya, berdasarkan kaidah yang ada di sebelah kanan. Oke, ini sudah sama ya. X tetap X, 2 ini adalah Y, maka pemfaktorannya menjadi X ditambah 2 dikali X dikurang 2 sama dengan 0. Ini adalah bentuk pemfaktorannya. Nah, sekarang akan kita lanjutkan untuk mencari nilai X-nya itu berapa. Ya, dari masing-masing pemfaktoran ini. Kita pisahkan dulu. Ya, X tambah 2 sama dengan 0 atau X dikurang 2 sama dengan 0. X tambah 2 menghasilkan 0, maka nilai X yang pertama itu adalah, kita lihat nilai X yang pertamanya ya, X tambah 2 sama dengan 0, maka diperoleh nilai X yang pertamanya negatif 2 dan nilai X yang keduanya adalah 2. Negatif 2 ini diperoleh dari X tambah 2 sama dengan 0.
X-nya berarti negatif 2, karena negatif 2 tambah 2 sama dengan 0. Atau untuk memudahkannya, angka 2 ini pindah ke ruas kanan sehingga dari positif menjadi negatif. Untuk X yang satunya lagi, X yang kedua, X dikurang 2 sama dengan 0, maka X yang kedua ini nilainya 2, karena 2 dikurang 2 sama dengan 0. Atau negatif 2 ini pindah ke ruas kanan sehingga menghasilkan X2 nya sama dengan 2. Ya, maka diperoleh ya akar kuadrat dari persamaan X pangkat 2 dikurang 4 sama dengan 0, yaitu negatif 2 dan 2, atau disebut juga himpunan penyelesaiannya berarti negatif 2 dan 2. Perlu diingat ya, ciri khusus dari bentuk yang pertama ini nilai B-nya adalah 0. Baiklah, perhatikan bentuk persamaan kuadrat yang kedua, yaitu AX pangkat 2 tambah BX sama dengan 0. Perhatikan contoh soal berikut. 3X pangkat 2 tambah 12X sama dengan 0. Berdasarkan persamaan tersebut, maka diperoleh ya nilai A-nya sama dengan 3. A ini adalah koefisien dari X pangkat 2, dan nilai B-nya adalah 12. Koefisien dari X adalah 12, dan di sini nilai C-nya sama dengan 0 karena tidak ada nilai C ya. Nah, kemudian kita akan memfaktorkan persamaan ini ya. Oke. Perhatikan angka 3 dan angka 12 ini. EPB dari angka 3 dan angka 12, EPB-nya adalah 3 atau faktor persekutuan terbesarnya adalah 3. Sementara EPB dari X pangkat 2 dan X itu adalah X ya. EPB dari X pangkat 2 dan X adalah X, maka kita faktorkan menjadi seperti ini. 3X ini diperoleh dari sini ya. 3 dan X-nya kita keluarkan. Kemudian X ditambah 4-nya diperoleh dari 3X ya. 3X dikali dengan X ini menghasilkan 3X pangkat 2, dan 3X dikali dengan 4 menghasilkan 12X ya. Nah, kemudian kita pisahkan, maka diperoleh 3X sama dengan 0, pemfaktoran yang pertama, atau X tambah 4 sama dengan 0. 3 dikali X sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 0. Nah, X ditambah 4 sama dengan 0, maka nilai X yang keduanya adalah negatif 4. Sehingga dari sini diperoleh nilai akar kuadrat dari persamaan 3X pangkat 2 tambah 12X sama dengan 0 adalah negatif 4 dan 0 ya. Dan perlu diingat, ciri dari bentuk yang kedua ini adalah nilai C-nya adalah 0. Perhatikan bentuk yang ketiga, yaitu AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A sama dengan 1. Contoh soalnya, X pangkat 2 tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Berdasarkan soal tersebut, maka diperoleh nilai A-nya sama dengan 1, koefisien dari X pangkat 2-nya sama dengan 1, dan nilai B-nya adalah 5, nilai C sama dengan 6. Nah, kita akan memfaktorkannya terlebih dahulu. Kita buat dulu 2 buah kurung ya. Kita isi dengan nilai X dan nilai X ya. Kita buat 2 buah kurung. X-nya simpan di sini, kali X sama dengan X pangkat 2, dan kita akan mencari kedua angka yang ada di sini. Kedua angka yang ada di sini jika dikalikan hasilnya harus 6, dan jika ditambah hasilnya harus 5 ya. Angka berapakah itu ya? Jadi seperti teka-teki ya. Nah, kita rubah dulu ya. Oke, titik-titik ini ya kita ganti dengan P dan Q. Nah, ini ada ketentuan P ditambah Q nilainya harus sama dengan nilai B
Ya, sementara P dikali Q harus sama dengan nilai C, maka P tambah Q harus 5 nilainya dan P kali Q sama dengan 6. Ya, perhatikan tabel berikut. Untuk menghasilkan angka 6, maka ini adalah kombinasi dari perkalian 1 kali 6 atau 6 kali 1, ya, boleh dibalik, atau perkalian 2 dikali 3, ini menghasilkan 6. Nah, di sini hasil kalinya tadi harus 6, sementara ketika ditambah nilainya harus 5. Maka yang diambil berarti kombinasi angka 2 dan 3, karena 2 tambah 3 sama dengan 5 dan 2 kali 3 sama dengan 6. Ya, kita ganti ya nilai P dan Q-nya, kita ganti, P-nya kita ganti dengan angka 2 dan nilai Q-nya kita ganti dengan angka 3. Maka inilah pemfaktoran dari X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6. Nah, setelah ini kita akan mencari nilai akar kuadratnya. Kita pisahkan. X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0, maka diperoleh nilai X1 nya yaitu negatif 2, ini pindah ruas ke ruas kanan, dan nilai X2 nya diperoleh negatif 3. Sehingga akar persamaan kuadrat dari penyelesaian ini yaitu negatif 2 dan 3, atau himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan negatif 2. Ya, untuk persamaan yang ketiga nilai A, B, dan C nya lengkap, ya, tidak ada yang hilang. Bentuk persamaan kuadrat yang terakhir yaitu AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan nilai A tidak sama dengan 1. Perhatikan contoh soal berikut. 3X pangkat 2 tambah 5X dikurang 12 sama dengan 0. Berdasarkan contoh soal tersebut, maka diperoleh nilai A-nya adalah 3 yang merupakan koefisien dari X pangkat 2, dan nilai B-nya adalah 5, ya, dan nilai C-nya adalah negatif 12. Nah, sekarang kita akan membuat dulu pemfaktorannya. Kita buat dulu 2 buah kurung, ya. 3X ditambah titik-titik dikali X ditambah titik-titik harus menghasilkan sama dengan 0. Di sini sudah disimpan 3X dan X, karena 3X dikali X adalah 3X pangkat 2. Ya. Oke, kita rubah dulu titik-titik ininya dengan nilai P ditambah Q, ya. Oke, kita rubah dulu ini dengan nilai P dan ini dengan nilai Q, ya. Nah, kemudian kita akan mencari nilai P dan Q-nya itu angka berapa, ya. P dikali Q ini harus menghasilkan angka negatif 12. Ya, jadi ketika nilai P dikali Q itu harus menghasilkan nilai negatif 12, dan nilai P dikali X ditambah dengan 3X dikali dengan nilai Q itu harus menghasilkan angka 5X. Perhatikan tabel berikut ini. Untuk menghasilkan angka negatif 12, P dikali Q negatif 12, ya. Untuk menghasilkan angka negatif 12 ini, P kali Q, ini ada beberapa kombinasi angka, ya. Di sini yang bisa menghasilkan angka negatif 12. Nah, yang harus kita perhatikan ketika P dikali X ditambah 3X dikali Q, hasilnya harus angka 5X, hasilnya harus 5X, dan di sini diperoleh kombinasi angka yang menghasilkan P dikali Q sama dengan negatif 12 dan negatif 4X tambah 9X sama dengan 5X itu adalah nilai P pada saat nilai P-nya negatif 4 dan nilai Q-nya adalah negatif 3. Maka kita peroleh pemfaktorannya yaitu 3X dikurang 4 dikali X ditambah 3, ya. Negatif 4 dikali 3 hasilnya negatif 12, ya. Kemudian negatif 4 dikali X itu negatif 4X ditambah 3X dikali 3 9X, maka ini dijumlah menghasilkan 5X, ya. Ini adalah pemfaktoran dari 3X pangkat 2 tambah 5X dikurang 12, yaitu 3X dikurang 4 dikali X ditambah 3 sama dengan 0.
Nah, pemfaktorannya sudah kita peroleh. Nah, sekarang kita akan menentukan akar-akar kuadrat dari persamaan ini atau nilai X-nya berapa. Ya. Nah, kita pisahkan 3X dikurang 4 sama dengan 0 atau X tambah 9 sama dengan 0, maka diperoleh akar-akar kuadratnya yaitu 3X dikurang 4 sama dengan 0 kita rubah menjadi seperti ini bentuknya ya. Ini negatif 4 pindah ke ruas kanan jadi positif ya, sementara yang ini X sama dengan negatif 9 ya. Maka diperoleh nilai X1 dan nilai X2 nya, yaitu untuk nilai X1 nya 4/3 ya, atau nilai X2 nya sama dengan negatif 9. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 9 dan 4/3 ya. Oke, kita lanjutkan ke latihan soal. Mudah-mudahan penjelasan tadi ya dapat dipahami. Sekarang kerjakan latihan soal yang ada di bawah ini dengan cara pemfaktoran. Jika ada yang tidak dipahami, kalian bisa bertanya langsung kepada ibu ya. Sekian penjelasan dari ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.